guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola? Hai! Tahun 2023, siapa nih di antara guys sekalian, terutama orang Indonesia plus 62 yang nggak punya akun sosial media? Nggak mungkin. Melansir dari Databox Kata Data, per tahun 2022 ada sekitar 4,7 miliar orang yang menggunakan sosial media di seluruh dunia. Yang berarti sudah lebih dari 50% populasi dunia menggunakan sosial media nih. Sejak pertama kalinya dirilis pada tahun 1996 dengan brand pertamanya yaitu Six Degrees, sosial media telah berhasil menghubungkan manusia menjadi lebih dekat dengan interaksi yang menyenangkan dan berbagai macam keuntungan lainnya. Dan lama-kelamaan, tak terasa bukan hanya untuk berinteraksi, namun kita sudah hidup di dalam sosial media nih guys. Yang pertama, saat ini sosial media menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian orang for the one and only followers. Tercatat guys, di data Meta and Bain Company, sebanyak 168 juta orang Indonesia telah menjadi konsumen digital dan 70% daripada penjual mendapatkan konsumen baru dari sosial media. 70% loh guys. Itu aja lebih besar dari persentase cinta dia padaku. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Apa sih? Yang kedua, sosial media sebagai sekolah. Bukan hanya postingan cewek-cewek cantik, aduh hai. Tapi, sosial media itu juga dapat menjadi sebuah sekolah bagi para penggunanya. Terutama kan karena aku siswa, aku merasa bahwa sosial media ini sangat membantuku dalam proses belajar. Seperti yang kita tahu kan ya guys, di sosial media banyak sekali platform-platform kampanye dan edukasi yang menyuarakan hal-hal positif di sosial media. Mulai dari platform-platform pendidikan seperti Zenius, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Yang suka kayak membuat edit-edit materi yang super kece plus pakai jedak-jeduk di TikTok itu loh guys. Tapi faktanya, melansir dari Acer for Education, beberapa siswa itu memang benar malah bisa memahami materi yang mereka lihat di sosial media ketimbang yang dijelaskan oleh gurunya sendiri. Ya emang bener sih. Karena jujur nih guys, guru itu kan kadang suka jelasin rumus yang jelimet mumet diinget-inget, keluar banget lah guys pokoknya. Tapi entah kenapa materi yang dijelaskan di sosial media itu bisa lebih mudah dipahami karena mereka menggunakan konten audio visual logika yang membuat kita tuh kayak paham, oh ini toh kemarin tuh gambarannya kalau misalnya rumusnya gini. Kalau kayak gini tuh gambarannya jadi kayak gini. Bener gak guys? Yang awalnya kita menggunakan sosial media, tapi sekarang jadinya kita hidup di dalam sosial media. Bener gak guys? Karena kan media sosial sekarang bisa digunakan oleh ibu-ibu kita untuk berbelanja menggunakan online market. Kita mau pergi kemana gitu bisa pakai ojek online. Kita mau investasi, saham, bisnis, bisa pakai trading apps, NFT, dan lain sebagainya yang mumet-mumet itu loh guys. Bahkan hidup kita pun sekarang itu bisa kita bangun dan kita atur sesuai imajinasi kita di dalam metaverse. Oh my god. Pokoknya guys, sosial media ini menjadi media yang sangat baik bagi kita untuk menerapkan imajinasi-imajinasi gila dan inovasi-inovasi kita. Karena kan memang only crazy people can change the world. Tapi itu mah sisi positifnya aja. Mari kita bahas sisi gelap daripada media sosial. Justru guys, karena memang sosial media semudah itu, banyak manusia yang tak terasa dimanjakan oleh sosial media. Alhasil, yang pertama, adanya cyberbullying. Karena mudahnya akses ke sosial media dan pengaruhnya yang tak terlihat kepada masyarakat, banyak sekali orang yang meremehkan perbuatan mereka di sosial media. Akhirnya, banyak banget netizen yang maha benar ya, itu suka menghujat konten atau seseorang, komen-komen hal-hal yang negatif tanpa memikirkan apa dampaknya yang akan terjadi pada orang tersebut dan tanpa tahu kayak apa yang benar-benar terjadi gitu loh. With social media, people judge and kill each other. Melansir dari Caldera News, ada sekitar 38,41% anak di Indonesia yang pernah menjadi pelaku cyberbullying. Namun jika dibandingkan, ternyata guys, jumlah korban cyberbullying malah lebih banyak di angka 45,35%. Prihatin banget guys.
Adakah dari teman-teman yang pernah mengalami cyberbullying? Mirisnya lagi guys, banyak sekali orang yang tidak menyadari hal ini atau bahkan meremehkan cyberbullying. Ketika korbannya ngelawan, malah dibilang baper. Dibilang kita nggak bisa ngikutin jokes mereka. Menurutku guys, dari pandangan seorang siswa ya, ternyata banyak juga loh murid-murid yang menormalisasi yang katanya jokes di sosial media dan menerapkannya kepada murid-murid yang lain. Namun kan yang harus kita cermati, tidak semua orang memiliki penerimaan yang sama terhadap sebuah jokes-jokes yang sensitif. I mean like, what? Yang kedua adalah berita hoax yang gak masuk kadal. Kayak hoaxnya kata-kata manis si dia. Cia. Apa sih? Tanpa kita sadari guys, sosial media yang awalnya kita andalkan untuk mengetahui berita yang ada di luar sana malah ngerjain balik kita guys dengan banyaknya berita palsu yang berterbangan di sosial media. Melansir dari Kominfo, ada sekitar 800.000 situs penyebar berita hoax di Indonesia dan lebih dari 60% rakyat Indonesia itu terpedaya dengan berita-berita tersebut. Nah, justru ini guys, menurutku ya, letak penting daripada peran edukasi. Karena memang walaupun banyak sekali komite penanggulangan berita hoax, penipuan-penipuan, berita-berita palsu dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa kita hindari. Orang tuh udah jadi kayak bagian dari kehidupan kita ya kan. Jadi, yang ada adalah kita harus membentengi diri kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan wawasan yang luas agar kita tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax. Wah sih. Jadi gitu guys sekalian. Hehehe, belum deh. Masih ada lagi guys. Yang ketiga, privasi. Nah, ini nih guys. Ayo ngaku, siapa yang suka nge-stalk akun kerasnya mulai dari akun 1, akun 2, akun 3 sampai nomor WA di seluruh sosmed? Ngaku aja lah. Nyatanya guys, dengan adanya sosial media telah terjadi banyak sekali kebocoran informasi pribadi dan hilangnya privasi antar manusia. Dan hal ini pastinya sangat-sangat berbahaya guys. Ya gimana enggak coba, dengan adanya sosial media ya, kita udah nggak perlu lagi capek-capek pergi ke kantor pusat informasi, kantor pos, or whatever it is untuk mencari informasi pribadi dari seseorang. Cuma tinggal rebahan aja di kasur sambil mangan gitu kan ya. Terus habis itu kita scroll seluruh sosial medianya, kita cari informasinya di Google dan udah nemu. Emang segampang itu guys. Makanya guys, sosial media itu memang dapat kita gunakan untuk nge-share postingan apapun yang kita mau karena itu adalah hak kita sebagai pengguna. Namun dari sudut pandangku, kehati-hatian dalam menggunakan sosial media dan nge-share data-data pribadi di sosial media itu juga harus kita perhatikan. Terutama postingan diri kita sendiri yang harus kita jaga. Karena postingan apapun itu, baik atau buruk, itu dapat dengan mudah disimpan oleh orang dan dijadikan senjata di masa depan. Ayo guys, lebih hati-hati lagi dalam menggunakan sosial media dan tetap jaga privasi. Ingat guys, netizen-netizen, baik netizen dalam negeri maupun luar negeri, itu kayaknya semuanya tuh mantan intelijen deh. Kok mereka bisa tahu aja ya informasi tentang orang lain? Memang sih guys, pro dan kontra daripada sosial media ini gak akan pernah usai diperdebatkan. Bahkan sampai nanti di masa depan di mana gedung-gedung tuh sudah setinggi harapan ortu. Tapi intinya adalah itu semua kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menggunakan sosial media itu sebagai platform untuk berbagi karya dan nge-share hal-hal yang positif. Bagaimana kita bisa menjaga perilaku kita di sosial media. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membentengi diri kita dengan edukasi dan iman yang kuat agar kita tidak terjerumus dalam dark side daripada sosial media. Wah asik! Jadi gitu guys sekalian, pantunnya belum? Gunain sosmed buat stalking si dia. Siapa ya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao!